Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din arsyadakumullah. Ketika Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma, karena pada waktu itu Aisyah telah mendapatkan izin untuk sementara tinggal di rumah kedua orang tuanya. Nah, gitu ya. Sana ada Abu Bakar, sana ada istrinya Ummu Ruman, di sana ada salah seorang wanita Ansor, dan di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah terlelap. Dan ini sudah diketahui oleh mereka bahwa wahyu akan turun kepada beliau. Aisyah radhiyallahu anha sebelumnya secara sadar merasa bahwa usia saya ini masih sangat muda, keimanan dan ketakwaan saya belum seperti orang-orang yang lain, sehingga kurang pada tempatnya kalau saya mengharap diturunkannya wahyu untuk memberikan pencerahan tentang persoalan yang adalah persoalan saya, yang adalah persoalan suami saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang adalah persoalan kedua orang tua saya dan persoalan umat. Saya tidak mengharap wahyu akan turun, tetapi mudah-mudahan Rasulullah bermimpi. Yang mimpi seorang nabi adalah wahyu. Seperti halnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam
untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam itu juga dengan perantaraan mimpi. Ternyata yang diharapkan oleh Aisyah itu bukan hanya dikabulkan. Artinya bukan hanya sekedar berwujud mimpi, tetap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul wahyu. Saya bukakan surat An-Nur setelah surat Al-Mu'minun, sebelum surat Al-Furqan, ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah itu tercantum, ini khusus untuk persoalan infak, dalam ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim laula id sami'tumuhu, dan seterusnya sampai ayat wa annallaha raufur rahim. Rasulullah terbangun, keluar keringat di sekujur tubuh beliau. Padahal musimnya musim dingin. Beliau seka keringat yang qad azalallahu baro minas sama. Bergembiralah, bergembiralah wahai Aisyah, sementara dalam keadaan terlelap dengan wahyu itu, saya lihat, kata Aisyah, kedua bapak ibu saya wajahnya pucat, ketakutan menghantui mereka berdua. Bagaimana nanti kalau wahyu yang bakal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, diterima oleh Rasulullah itu berpihak kepada suara orang banyak dan mendiskreditkan anak perempuan saya. Sementara saya tenang-tenang saja. Tidak ada sedikit pun perasaan khawatir. Saya merasa tidak bersalah kok. Akhirnya terbangun. Kali lagi saya ulangi ya, keringat mengucur di sekujur tubuh beliau, dan beliau berkata, bergembiralah Aisyah, bergembiralah Aisyah, Allah telah menurunkan ayat, saya pahami dengan bahasa saya, yang mempertegas bahwa kamu tidak bersalah. Allah telah menurunkan ayat yang memberikan penjelasan tentang terbebasnya kamu dari tuduhan ifak itu.
Alhamdulillah, kata ibunya Ruman, cepat-cepat. Kalau saya pahami ya, cium tangan Rasulullah, ucapkan terima kasih kepada beliau. Enggak, saya tidak akan berterima kasih kepada Rasulullah. Saya tidak memuji Rasulullah. Yang saya puji hanya Allah yang telah menurunkan ayat ini. Yang memberikan ketegasan tentang kebenaran saya. Itu bukan Rasulullah, tetapi Allah, perantaranya Rasulullah. Akhirnya ayat itu dibacakan oleh Rasulullah. Beliau keluar dari rumah Abu Bakar, masuk ke dalam masjid dan membacakan ayat ini kepada mereka. Saya buka-buka tafsir dan yang saya dapatkan memberikan penjelasan agak sempurna itu saya temui di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat 11 tadi sudah saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Abu Zakaria baca. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Titik ya. Sebentar. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu juga golongan kamu. Jadi sama-sama orang-orang beriman. Bahkan kalau ditelusur, 2 orang dari Muhajirin, Mistah yang adalah sekeluarga dengan Abu Bakar, kemenakan beliau. Yang kedua adalah Hamnah. Hamnah itu Hamnah binti Jahsh, adik dari Zainab binti Jahsh. Jadi kata orang Jawa, adik ipar sekaligus sepupu Rasulullah. Adik ipar sekaligus sepupu Rasulullah. Sementara dari golongan Ansor yang waktu itu diriwayatkan belum masuk Islam, Hasan bin Thabit. Ini akhirnya setelah menjadi seorang mukmin, menjadi penyair Rasulullah. Menjadi penyair Rasulullah. Terus diulangi lagi. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong, itu baginya azab yang besar. La tahsabuhu syarralakum, jangan dianggap peristiwa ifk itu
buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum, tetapi itu bagus bagi kamu. Di mana letak kebagusannya? Diterangkan di sini. Ayya ala Abi Bakrin, wahai keluarga Abu Bakar. Abu Bakar, Ummu Ruman istrinya, dan Aisyah. Tentu saja kakaknya Aisyah, Abdurrahman, kakak sekandung ya. Nanti ada Abdullah, nanti ada anak perempuan Abu Bakar yang adalah lahir dari istri pertama, siapa namanya? Suami istrinya, anaknya. Ayo. Bila salah. Perempuan itu adiknya Abdullah. Hah? Anaknya Abu Bakar, namanya sama dengan istrinya Abu Bakar. Asma binti Umais itu istri Abu Bakar. Bal huwa khairul lakum. Peristiwa ifak ini memberikan kebaikan bagi kamu. Di mana? Ai fid dunya wal akhirah. Lisana sidqi fid dunya waruf atamanazilin fil akhirah. Kebaikan di dunia, berita dusta itu terhapus secara totalitas oleh ayat-ayat 11, 12 sampai ayat 20 tadi. Sementara di akhirat, nah coba kita buka dulu surat An-Nur juga. Ayatnya 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wong tua iki. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Ini ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ini berita terbebasnya Aisyah dari langit terhadap tuduhan yang tersebar di kota Madinah dengan sumber pembawa beritanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, saya akan terangkan sedikit ya, dan ini agak menyimpang ya. Al-khabithatu lil khabithin. Bismillah. Perempuan-perempuan jahat ini kita jadikan sarana untuk muhasabah, menilai suasana rumah tangga kita. Perempuan-perempuan jahat
dibaca Abu Habib. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu jannah. Ini kebaikan di dunia. Beliau Aisyah, beliau Abu Bakar, istrinya dibebaskan dari tuduhan ini, sementara di akhirat lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka ampunan wa rizqun karim, jannah. Ini kaitannya dengan kebaikan di dunia tadi. Sementara al khabithatu lil khabithin, penerjemahannya lebih anu lagi ya, lebih sangat lagi. Wanita-wanita yang keji, saya tadi wanita-wanita yang jahat. Jodohnya ya laki-laki yang jahat. Saya ganti baterai. Apa tuh? Kartunya telas. Ayo. Sabar. Dah. Sampai Allah mengangkat ya, tabat yada abi lahabi wa tab. Terusnya Zakaria, tabat yada abi lahabi wa tab. Terus aku jauh apal ya. Ma'aghnanu malu wa makasab saslana radzatal haq wa imra'atuhu hammalatal hatab. Suami istri. Istrinya Abu Lahab yang adalah manusia keji, jodohnya ya Abu Lahab. Jodohnya ya Abu Lahab. Ini kalau di dalam Al-Quran begitu. Kalau yang satu baik, yang satu buruk, itu mesti di tengah jalan akan pisah. Meskipun tidak pisah, nanti di akhirat akan pisah sendiri berdasarkan amal mereka masing-masing. Daraballahu mathalan lil ladzina kafarum ra'ata Nuh wa imra'ata Lut kana tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma wa lam yughniya anhuma min Allahi syai'a wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Suaminya Nabi Nuh itu bukan hanya Nabi, Rasul. Bukan hanya Rasul, ulul azmi. Tapi istrinya kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini. Satu Nabi Nuh dengan istrinya, dua Nabi Lut dengan istrinya. Kok sing itu? Laki-laki yang buruk, jodohnya juga wanita yang buruk.